Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Eko Sumarni dengan NIM 2019-14-3254 dari kelas 3G Prodi PGSD. Saya Ayu Fitriani dengan NIM 2019-14-3271 dari Prodi PGSD. Perkenalkan, saya Dinda Salsabila dengan NIM 2019-14-3260 dari kelas 3G, Prodi PGSD. Statistika membaca data pada diagram batang. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang statistika membaca data pada diagram batang. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data, sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Data dibagi menjadi dua. Yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka dan nilainya dapat berubah-ubah. Penyajian data. Penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Penyajian data dalam bentuk diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram akan lebih menarik dibandingkan dalam bentuk tabel, karena berbentuk gambar-gambar. Penyajian data bentuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu diagram lingkaran dan diagram batang. 1. Diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, data-data akan disajikan dalam bentuk lingkaran. Data-data ini telah dibagi menjadi juring-juring berdasarkan kelompoknya masing-masing. 2. Diagram batang. Pada diagram batang, data-data akan disajikan dalam bentuk persegi panjang yang memanjang ke atas dan memiliki lebar yang sama, sehingga batang tidak boleh saling menempel dan harus memiliki jarak yang sama. Baiklah, kami akan memberi contoh cara membaca data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Cara membaca diagram batang pada gambar ini, mula-mula kita lihat garis horizontal. Data yang pertama, umur 11 tahun. Tinggi batang kita lihat pada sumbu vertikal menunjukkan angka 8. Jadi, siswa yang berumur 11 tahun ada 8 orang. Cara membaca data diagram batang yang kedua, mula-mula kita lihat garis horizontal. Data yang kedua, umur 12 tahun. Tinggi batang kita lihat pada sumbu vertikal menunjukkan angka 20. Jadi, siswa yang berumur 12 tahun ada 20 orang. Cara membaca data diagram batang yang ketiga, mula-mula kita lihat garis horizontal. Data ketiga, umur 13 tahun. Tinggi batang kita lihat pada sumbu vertikal menunjukkan angka 10. Jadi, siswa yang berumur 13 tahun ada 10 orang. Cara membaca data diagram batang yang keempat,
Mula-mula kita lihat garis horizontal. Data keempat umur 14 tahun. Tinggi batang kita lihat pada sumbu vertikal menunjukkan angka 2. Jadi, siswa yang berumur 14 tahun ada 2 orang. Jadi, jumlah seluruh siswa kelas 4 SD tersebut adalah 40 orang. Untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian belajar cara membaca data dalam bentuk diagram berikut. Oke, baiklah, kami akan memberikan pembenaran cara membaca diagram pada gambar ini. Yang pertama, siswa kelas 1 SD Larangan 4 tahun 2003 adalah sebanyak 70 orang. 2. Siswa kelas 1 SD Larangan 4 tahun 2004 adalah sebanyak 70 orang. 3. Siswa kelas 1 SD Larangan 4 tahun 2005 adalah sebanyak 80 orang. 4. Siswa kelas 1 SD Larangan 4 tahun 2006 adalah sebanyak 85 orang. 5. Siswa kelas 1 SD Larangan 4 tahun 2007 adalah sebanyak 100 orang. Demikianlah materi kami mengenai cara membaca data pada diagram. Semoga bermanfaat. Terima kasih.